Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai beban, mempunyai masalah, biarlah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan segala sesuatunya. Pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kebenaran kita. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Tuhan telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Pemikiran bahwa pemberian Kristus diberikan kepada kita bukan oleh sebab suatu jasa di pihak kita, melainkan sebagai suatu pemberian cuma-cuma dari Tuhan, adalah suatu pemikiran yang indah. Musuh Tuhan dan manusia tidak rela supaya kebenaran ini disampaikan dengan jelas, karena ia mengetahui bahwa jika orang menerimanya dengan sepenuhnya, maka kuasanya akan hancur. Jika ia dapat mengendalikan pikiran sehingga kebimbangan dan ketidakpercayaan serta kegelapan dapat merangkai pengalaman mereka yang mengaku anak-anak Tuhan, maka ia dapat mengalahkan mereka dengan cobaan. Jadi pemikiran bahwa pembenaran Kristus diberikan kepada kita bukan oleh sebab suatu jasa di pihak kita, melainkan sebagai suatu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ya, adalah suatu pemikiran yang indah. Ya, musuh Tuhan dan manusia tidak rela supaya kebenaran ini disampaikan dengan jelas. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang maha pemberi itu, dapat memberikan segala sesuatunya kepada kita, asalkan kita mau menuruti setiap perintahnya di dalam kehidupan kita. Ya, dan di sini dikatakan bahwa musuh Tuhan dan manusia tidak rela ya supaya kebenaran ini disampaikan dengan jelas, karena ia mengetahui bahwa jika orang menerimanya dengan sepenuhnya, maka kuasanya akan hancur. Ya, jadi di akhir daripada dunia ini, ya bagaimana setan juga bekerja keras ya untuk menyelesaikan akan misinya, menghancurkan akan manusia, menghancurkan akan umat manusia. Oleh sebab itu dia tidak senang untuk kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk dapat menjatuhkan kita. Nah, tetapi kita jangan khawatir, kita jangan ragu, kita jangan bimbang. Ya, karena Tuhan berada di pihak kita. Bila mana kita mau menerima Dia dengan sepenuh hati kita, Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk dapat melewati setiap ujian-ujian itu di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita menyerah. Jika ia dapat mengendalikan pikiran sehingga kebimbangan dan ketidakpercayaan serta kegelapan dapat merangkai pengalaman mereka yang mengaku anak-anak Tuhan, maka ia dapat mengalahkan mereka dengan pencobaan. Ya, jadi jangan sampai ya kita dikalahkan oleh setiap pencobaan yang datangnya dari si jahat. Ya, biarlah kita boleh mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, bahwa iman sederhana yang membawa Tuhan pada firman-Nya harus dianjurkan. Ya, umat Tuhan harus memiliki iman tersebut yang akan memegang teguh kuasa ilahi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8. Mereka yang percaya bahwa Tuhan atas nama Kristus telah mengampuni dosa mereka, melalui pencobaan tidak akan gagal untuk maju bertarung dalam peperangan iman yang baik. Iman mereka akan bertumbuh lebih kuat sampai kehidupan Kristen mereka. Sebagaimana dengan perkataan mereka, akan memaklumkan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya, bahwa iman sederhana yang membawa Tuhan pada firman-Nya harus dianjurkan. Ya, jadi umat Tuhan harus memiliki iman tersebut
yang akan memegang teguh kuasa ilahi. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, baiklah kita mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas. Biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Percayalah bahwa Tuhan atas nama Kristus telah mengampuni dosa kita. Melalui pencobaan, tidak akan gagal untuk maju bertarung dalam peperangan iman yang baik. Ya, biarlah kita mau bekerja sama dengan Tuhan kita untuk dapat menjalankan akan setiap perintahnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan pernah kita bimbang, dikatakan, jangan pernah kita ragu. Teruslah kita memandang hanya kepada Kristus saja. Iman mereka akan bertumbuh lebih kuat sampai kehidupan Kristen mereka, sebagaimana dengan perkataan mereka akan memaklumkan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, jadi jangan pernah kita menyerah, dikatakan, terus kita maju. Ya, karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia sudah rela mati untuk kita di atas kayu salib. Baiklah kita mau datang kepada Tuhan untuk dapat terus berkarya, untuk dapat terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Jikalau kita mau memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyanyikan hukum dan Injil bersama-sama, karena keduanya berjalan bergandengan tangan. Ya, jadi hukum dengan Injil, ya, mereka harus berjalan bersama-sama jikalau kita mau memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga itu. Sementara kuasa dari bawah menggerakkan anak-anak durhaka untuk meniadakan hukum Tuhan dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Suatu kuasa dari atas bergerak di hati mereka yang setia, meninggikan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Kecuali kuasa ilahi dibawa ke dalam pengalaman umat Tuhan, teori dan gagasan palsu akan menawan pikiran. Kristus dan kebenarannya akan kehilangan dari pengalaman banyak orang, dan iman mereka akan tanpa kuasa atau hidup. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi akan kebenaran itu. Ya, walaupun pada saat Yesus berada di dunia ini, ya, banyak ujian-ujian yang dia hadapi dalam kehidupannya. Banyak penolakan yang dihadapi, tetapi dia terus maju. Dia terus memberikan yang terbaik karena dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan misinya dengan sempurna mungkin. Ya, dia tidak mau gagal dengan semuanya itu karena dia sangat mengasihi kita. Suatu kuasa dari atas bergerak di hati mereka yang setia, meninggalkan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Jadi kita harus menyadari bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu baiklah kita mau datang terus kepada Kristus, meminta akan tuntunannya, bertanya, Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan? Bantu saya, Tuhan, sehingga kehidupan saya hari demi hari boleh mencerminkan akan karakter-Mu. Walaupun tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, ya, Dia akan melihat itu dan Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk melewati semuanya. Para pendeta harus menyatakan Kristus secara lengkap, baik di gereja maupun di ladang buruh, supaya para pendengar dapat memiliki iman yang teguh. Orang banyak harus diberitahu bahwa bagi mereka Kristus adalah keselamatan dan kebenaran. Amin. Ya, jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan juga diberikan amaran untuk terus mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan, menyampaikan akan kabar keselamatan itu dimanapun mereka berada. Bagaimana kita harus memiliki iman seperti Kristus, iman yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh-pengaruh dari luar, iman yang hanya fokus hanya kepada Bapa di surga, yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Karena iman yang sederhana itu akan membawa kita ke dalam suatu situasi yang begitu indah. Umat Tuhan harus memiliki iman tersebut yang akan memegang teguh kuasa ilahi. Ya, jadi iman itu
ya akan terus bertumbuh hari demi hari. Ya, sehingga kita dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita mengingat kembali ya perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini, ya bagaimana dia memanggil murid-muridnya. Dia panggil dengan panggilan yang sama kepada mereka. Tapi bagaimana mereka langsung mengikuti akan panggilan Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memikirkan lagi apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka pakai, mereka harus tinggal di mana. Ya, mereka hanya terfokus bahwa inilah ya Mesias itu yang akan memberikan mereka kelepasan. Ya, walaupun mereka penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, walaupun mereka tidak mengerti sekalipun, tapi mereka tahu bahwa inilah Mesias itu. Ya, dan akhirnya Kristus pun harus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Ya, tetapi belum selesai di situ saja. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bagaimana dia bangkit kembali dari kematiannya itu. Dan dia kembali bertemu dengan murid-muridnya, disitulah bagaimana Yesus memberikan mereka kuasa Roh Kudus itu sehingga mereka boleh mengerti misi Yesus yang sebenarnya di atas dunia ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadinya timbul itu sudah terjawab semua, sehingga mereka pun dapat mengerti, mereka dapat menerima akan kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, penganiayaan yang mereka hadapi, tapi mereka tetap teguh bahwa inilah yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Ya, karena mereka tahu ya upah mereka bukan di dunia. Ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi mereka. Ya, sehingga mereka boleh mendapatkan keteguhan hati untuk mau selesaikan akan misi Kristus itu. Nah, jadi inilah ya bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan segala sesuatunya dengan begitu indah. Ya, inilah bagaimana kita harus melatih iman kita hari demi hari, mengoreksi akan kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita boleh terus hanya bersandar kepada Kristus saja. Ya, pada saat kita berada di dunia, ya kita tahu bahwa si jahat itu ya akan terus melancarkan serangan-serangannya. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh si jahat. Jangan sampai kita terbuai oleh setiap rayuan. Karena apa yang si jahat itu tawarkan sifatnya hanya sementara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sifatnya itu kekal sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan selalu memanggil kita. Dia selalu membisikkan kita hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya, walaupun pada awalnya kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa, tetapi disitulah dapat melatih iman kita untuk terus bertumbuh hari demi hari. Ya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan pada saat kita mau menuruti akan perintahnya. Inilah yang harus kita terus doakan di dalam kehidupan kita masing-masing, meminta akan tuntunan Tuhan supaya kita diberikan kesanggupan untuk melewati itu semua. Renungkan lebih dalam bagaimana kebenaran Kristus mematahkan kuasa setan dalam hidup saya. Jadi inilah mungkin masing-masing kita sudah mempunyai pengalaman ya pada saat kita merasa bahwa kehidupan kita tidak sanggup menjalani ini semua. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kita pengharapan itu yang tadinya mungkin kita putus asa. Ya, tapi oleh karena kita mau terus bangkit, ya sehingga disitulah bagaimana Tuhan memberikan kita kelepasan, sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai penawaran daripada si jahat ini. Jadi disitulah kita merasakan bahwa terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan saya kelepasan dari semuanya ini. Ya, biarlah kita mau memilih di jalan kebenaran Tuhan. Ya, walaupun saat ini kita sudah salah melangkah, tapi Tuhan masih mau menerima kita. Masih ada kesempatan untuk kita, untuk datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya hanya kepadanya. Ya, betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi menguatkan kita, mengingatkan kita, supaya kita boleh terus
datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu. Kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.